Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka presentasi kita hari ini. Tentang wawancaranya, tugasnya yang udah kebagian semuanya. Oke, kita mulai perkenalan dari saya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Hamzah. NIM saya yaitu G231240017. Lanjut pada Mas Ilham. Iya, perkenalkan nama saya Ilham Anas Utaki. NIM saya 018. Lanjut, Mas Fian. Perkenalkan, Bu Leni dan teman-teman semuanya, nama saya Lutfian Cahyo Gumilar dan NIM saya G231240009. Selanjutnya Mas Bagus, boleh. Perkenalkan, nama saya Ananda Bagus Sabjanko dengan NIM saya G2310053. Lanjut Mas Aden. Lanjut dengan Mas Ahden. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahden Ainun Yakin. NIM saya G2310008. Lanjut Mas Rifki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Brita. NIM saya G231240034. Oke, nah terima kasih teman-teman semuanya telah memperkenalkan nama dan NIM teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mungkin latar belakang kenapa kami membuat untuk video ini. Nah, karena sebenarnya untuk kebutuhan project dan observasi, jadi di tugas APBO ini kami ditugaskan untuk membuat atau mengobservasikan tentang bisnis UMKM. Nah, kami saat ini membuat observasi tentang UMKM dengan bisnis nasi goreng. Nah, ini akan ditanyakan langsung dengan Mas Rifki dan diwawancari oleh Mas Ahdan. Nah, mungkin Mas Rifki ya, kemarin metode pengumpulannya ini menggunakan apa Mas Rifki? Kalau boleh tahu. Metode pengumpulan. Iya, benar. Dan divideokan dengan Mas Ahdan ya kemarin ya, benar ya? Oh iya, benar. Jadi semuanya bekerja ya di sini ya, nggak ada yang nggak bekerja. Sangat. Bekerja keras. Oke, mungkin boleh diceritakan ya Mas Rifki kemarin pengambilan videonya dengan siapa aja, mungkin boleh ceritakan. Oke, untuk kemarin untuk videografer ini dengan Mas Ahdan dan untuk yang diwawancari dengan pemilik kedai sendiri. Yang saya wawancarai yaitu Koh Wijaya Handoko selaku pemilik kedai Sasawi. Oke, nah ini Mas Rifki yang mewawancara ya, mungkin boleh diceritakan yang diwawancara itu usaha apa dan di bidang apa Mas Rifki? Oke, yang saya wawancarai itu kedai Sasawi di bidang makanan. Oke, berarti kedai Sasawi sendiri. Itu adalah nasi goreng, mie goreng, kue tiaw atau semacamnya. Oke, nah untuk bisnisnya ini bergerak di restoran atau UMKM ya Mas? Oke, untuk bisnisnya UMKM rumahan atau sampingan. Oke, berarti masih istilah sebutannya atau golongannya masih kecil ya Mas? Oh iya, betul. Oke. Nah, terus kemarin tuh untuk Mas Rifki telah mewawancara itu transaksi yang dilakukan di sana itu seperti apa Mas Rifki? Apakah masih secara cash atau udah bisa menggunakan QRIS, transfer atau gimana Mas? Oke, kalau dari transaksi atau pembayaran sana sudah lengkap sih, ada QRIS, transfer bank dan juga cash. Tapi kalau pay later nggak boleh ya guys. Iya. Nah terus kalau pencatatannya nih Mas, kan kemarin dibilang Mas Rifki masih manual ya, benar ya, belum digital cara sistem ya, benar? Oh iya, betul. Iya, nah kita ini di sini ingin melakukan pencatatan secara digital. Jadi nanti si Kohwi. Ya, Kohwi, jadi nggak usah pusing-pusing nih mikirin pencatatan pengeluaran, jadi sudah by sistematis. Nah terus Mas Rifki, proses pembelian stok atau layanan kepada pelanggan itu gimana Mas? Apakah udah sedia sistem by Gojek, Grab atau Shopee Food atau masih manual Mas? Oke, kalau secara pembelian by WA sih Mas. Biasanya orang-orang ya Kohwi sendiri biasanya mengumumkan di story WA jika Sasawi tersebut open. Jadi teman-teman bisa langsung order
via WA. Ya, berarti Kalau enggak langsung ke tempat sih. berarti belum tersedia untuk GoFood, GrabFood gitu ya, Mas? Ya, belum. Oke. Nah, terus menurut yang Mas Rifki wawancara ini, masalah atau kendalanya itu ada nggak, Mas? Mungkin bisa diceritakan, Mas. Oh, untuk kendala sendiri yang saya tanyakan ke Kohwi yaitu cuaca sih, dari cuaca sama parkiran di sana. Di sana itu termasuknya tempatnya sempit dan nggak ada parkiran untuk mobil, untuk motor juga beberapa, dan juga cuaca sih. Cuaca sendiri mempengaruhi buka atau tidaknya sasawi tersebut. Oh iya. Dan juga ya sih paling itu aja untuk kendala dari sasawi tersebut sih. Ya, nah karena mungkin karena baik lahan dan karena mungkin kedai sasawi ini laris ya, Mas Rifki, karena dua kendala itu, jadi cuaca dan tempat untuk parkiran. Nah, terus serta untuk digitalisasi sistem pembayaran dan pencatatan buku. Terus selanjutnya kita ini akan membahas tentang identifikasi kebutuhan secara informasi. Nah, di sini kami akan membuatkan sistem untuk mendigitalisasi kebutuhan dasar dalam perencanaan sistem. Nah, contoh kebutuhannya seperti untuk pencatatan transaksi, manajemen stok, terus cara laporan dan sistem antrian ini bagaimana. Nah, ini akan kami bagi-bagi nih secara per individu. Jadi nanti ada dijelaskan per activity diagram, use case. Mungkin bisa dilanjut teman-teman. Use case dulu mungkin, Mas Ilham. Di on mic dulu, Mas Ilham. Oke. Selanjutnya use case diagram. Bisa dilihat di sini ada lihat menu. Jadi lihat menu ini bisa dilihat oleh owner, penjual, dan pembeli. Karena nanti yang akan eksekusi adalah pembeli. Terus selanjutnya melakukan pesanan dan melihat histori transaksi. Itu juga akan berada di pembeli. Lalu menerima pesanan dan memasak pesanan. Nanti akan lanjut ke bagian koki. Lalu owner dan penjual bisa mengelola stok menu, melihat laporan keuangan, dan melihat daftar pesanan. Terus? Udah, mungkin itu Selanjutnya aja. skenario-nya ada nggak, Mas? Skenario-nya gimana, Mas? Oke, mungkin lanjut aja deh. Mungkin udah Mas Ilham ya. Terus lanjut aja mungkin activity diagram Mas Rizky ya, Mas Rizky. Boleh dipresentasikan, Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih bagi Mas Ian. Ini saya presentasikan untuk activity diagramnya. Oke. Pertama-tama tadi dari punyanya Mas Ilham ini ya, dari use case-nya, menu nasi gorengnya, ada lihat menu, melakukan pembayaran, melihat histori transaksi, sampai melihat pesanan. Nah, ini ada sedikit tambahan dari saya, mungkin di bagian activity diagramnya. Nah, ada tambahan mungkin di bagian activity diagramnya. Nah, ini pada bagian pembeli, jadi saya bagi 3. Di bagian sini ada bagian swimrun-nya, bagian pembeli, koki, owner atau penjualnya. Kita mulai itu dari inisialnya dari pembeli dulu, karena kita mulai dari pembeli. Ya, dari pembeli itu dapat lihat menu, habis itu dapat melakukan pemesanan. Nah, dalam melakukan pemesanan ini ya, kita menggunakan decision. Nah, apabila melakukan pemesanannya ini berhasil atau valid, dapat melanjut ke bagian melakukan pembayaran. Atau kalau tidak valid atau gagal, mungkin bisa kembali ke lihat menunya lagi. Nah, bila berhasil, di sini kita menggunakan decision lagi.
Jika berhasil itu dapat lanjut ke bagian koki. Nah, dari koki dapat menerima pemesanan. Apabila gagal, itu dapat ada tampilan notifikasi gagal untuk pembelinya. Jadi akan melakukan pembayaran ulang lagi. Setelah itu dari koki, setelah menerima pemesanan, itu akan memasak makanan sesuai requestannya dari pembeli. Setelah itu menyelesaikan masakannya. Habis itu dari pembeli dapat menerima pemesanannya. Sebelum itu dari ownernya kita lanjut dari kokinya dulu. Setelah menerima pemesanan itu dari ownernya juga dapat melihat daftar pesanannya dari pembeli. Itu dapat mengelola stok juga, terus dapat melihat laporan keuangannya. Setelah itu di bagian merge-nya, bagian akhirnya. Nah, kita balik lagi ke dari pembeli, itu ada tambahan 2 dari saya, mungkin dalam menyelesaikan masakan dan menerima pesanannya, agar secara urut aja dan bisa dipahami. Nah, setelah menerima pemesanan itu dapat melihat riwayat transaksi, habis itu ke merge-nya lagi, kita gabung dari keduanya, setelah itu di final, selesai. Nah, oke, lengkap sekali Mas Rizky. Thank you Mas Rizky, terima kasih. Terus Siap. Selanjutnya siapa ini? Mas Ahdan atau Mas Rizky itu? Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Pian. Izin mempresentasikan hasil kerja saya. Silakan dengan senang diagram. hati Mas Rizky. Silakan. Untuk pembeli sampai di kedai langsung men-scan barcode. Sistem langsung menampilkan menu. Kemudian pembeli memilih menu dan memesan menu. Setelah menu tampil dan dipesan, sistem menampilkan biaya atau jumlah yang harus dibayarkan. Setelah dibayarkan, sistem memberikan info kepada kasir. Kemudian kasir mengirimkan pesanan ke pembeli. Sekian presentasi saya, terima kasih. Udah. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Jangan tepuk tangan untuk Mas Rizky, teman-teman. Selanjutnya Mas siapa? Mas Adan ya, Mas Adan. Oh, saya. Ini giliran saya ya. Ya, enggak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk teman-teman semuanya. Akhirnya saya bekerja ya, bentar. Ini saya share screen dulu. Fokus dulu ya teman-teman semua. Di sini ada atribut pembeli, penjual, koki, dan juga transaksi. Pembeli akan terhubung langsung ke penjual untuk memesan menu. Sedangkan penjual akan memberikan menunya kepada koki. Relasi ini yaitu relasi yang saling berhubungan, sedangkan koki dan juga pembeli adalah relasi yang tidak saling berhubungan. Di sini pembeli memiliki identitas ID pembeli, pesanan, waktu pemesanan, pilihan menu, jumlah pesanan. Insert sendiri untuk menambahkan, update untuk memberikan informasi yang baru, sedangkan pilih menu untuk memilih menu dari seorang pembeli ke pemilik atau ke penjual. Penjual memiliki ID pembeli, pesanan, penjual, total transaksi, jumlah pesanan, pengelola stok, pengelola keuangan, sama juga milik punya insert dan juga update, sama kayak tadi. Koki juga ID pembeli, pesanan, juga jumlah pesanan untuk mengetahui apa yang dipesan oleh pembeli. Kenapa relasinya 0? Karena koki tidak bisa langsung ke pembeli. Udah, mungkin cukup itu saja. Oke, keren sekali Mas Adan. Tepuk tangan buat Mas Adan. Oh iya, selanjutnya Mas Bagus, silakan Mas Bagus.
Ayo Mas Bagus. Mas Bagus ini untuk sistem desain ya Mas Bagus. Oke. Oh iya, terima kasih waktunya. Izinkan saya untuk share screen ya. Kelihatan? Bentar. Teman-teman Kelihatan belum mukanya lihat. dan Sudah. Sudah? Oke. Sudah. Untuk sistem desain untuk customer, menu beranda dapat menunjukkan seperti ada untuk menu makanan, aneka nasi goreng, aneka bakmi, dan ada minuman. Untuk yang di bawahnya nanti ada daftar harga seperti di bawah ini. Oke. Kita coba klik untuk yang aneka nasi goreng. Untuk aneka nasi goreng ini akan memunculkan berbagai menu nasi goreng yang tersedia di kedai tersebut. Kita coba untuk nasi goreng babat. Di sini akan ada nasi goreng babat itu apa dan terbuat dari apa gitu aja. Dan di sini ada menu untuk memilih nasi goreng itu pedas, tidak pedas, dan pedas. Kita coba yang sedang. Kita klik pesan. Nah, di sini nanti ada muncul detailnya yang kita pesan seperti nasi goreng babat sedang di sini dengan harga segini, dengan total segini, dan estimasi waktu 10 sampai 15 menit seperti ini. Untuk metode pembayarannya kita dapat melalui kasir dan kris. Kita coba untuk yang kasir, setelah kita klik bayar, nanti akan muncul pop up seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Keren sekali Mas Bagus. Keren. Berarti tadi Mas Mantap, Bagus mantap. dari sisi user ya Mas Bagus. Ya. Dari sisi customer. Oke, nah selanjutnya ini saya sendiri akan mempresentasikan dari sisi admin. Jadi wait. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan jelas. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan dari sisi admin. Ini untuk UI UX sudah saya buat. Nah, jadi untuk sisi admin ini si owner atau pemilik bisa input login. Nah, kasir ini singkatan dari layanan kasir kedai sesawir. PR-nya itu jawir. Nah, oke, lanjut. Jadi si admin bisa login. Nah, lalu si admin atau owner ini bisa mengatur untuk kategori. Jadi kategorinya ini ada apa aja? Kan tadi ada di menu ada makanan dan minuman. Jadi si admin bisa menambahkan sendiri. Nah, selanjutnya untuk produk, jadi si admin atau owner bisa menambahkan produk beserta dengan harganya. Jadi misal tadi nasi goreng sesawi untuk stoknya tadi ada 30 dengan harga 13.000. Jadi di sini terhitung juga untuk profit atau revenue sisi penjual, jadi mendapatkan sekitar 2.000. Nah, selanjutnya di sini juga kelihatan untuk si admin bisa memasukkan payment method. Jadi tadi setelah melakukan pemesanan atau pembelanjaan di sisi Mas Bagus untuk mengisikan memilih to cash atau QRIS. Nah, sebenarnya di sisi admin inilah yang bisa mengatur payment method tersebut yang nantinya dimunculkan di sisi user atau customer. Nah, selanjutnya si admin ini bisa untuk melihat penjualan atau history. Jadi misal ada customer belanjanya kapan, 15 Juni dengan barang total belanjaan misal 30 dan 23.000. Nah, jadi di sini terpantau juga di halaman sistem admin. Selanjutnya di sisi admin juga bisa mendownload atau mengekspor dari sisi Excel atau PDF. Contohnya seperti ini. Nah, jadi selling reportnya seperti ini, atau juga purchasing report.
atau dari sisi kasir juga bisa ini. Nah ini contohnya, jadi ada subtotal, diskon nanti juga bisa ditampilkan, setelah itu ada total, dan di sisi dashboard juga untuk revenue dan penjualan hari ini juga bisa ditampilkan berapa kuantitinya. Nah mungkin sekian dari sisi admin untuk sistem desain. Mungkin bisa saya kembalikan ke untuk Mas Rizky, Mas Ketua. Oke, keren sekali itu Mas. Kompleks banget. Ya, makasih Mas. Keren. Baik, berarti untuk kesimpulan pada presentasi hari ini, tujuan kita adalah untuk digitalisasi UMKM dari kedai Sarawi. Mungkin itu aja kesimpulan dari kami. Terima kasih, saya kembali ke Mas Rizky. Terima kasih kembali Mas Ilham. Terima kasih Mas Ilham. Kesimpulan Pada jelas ya. Sarawi. Dengan kesimpulan coy. Singkat pada jelas. Terima kasih. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi malam ini mungkin ada tambahan ya. Apa itu? Untuk memodernisasi yaitu pedagang UMKM khususnya mengenai soal digitalisasi seperti masalah transaksi pemesanan yang mungkin banyak ditemui atau sering terjadi masalah untuk hal itu. Jadi kita di sini ingin menambahkan suatu aplikasi atau bentuk usaha untuk mendukung UMKM itu supaya terlihat lebih simpel dan lebih keren tentunya. Oke, mungkin cukup itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih ya untuk penambahan tugas biar jadi banyak dikit. Tujuan saya apa? Oke, izin menambahkan kesimpulan lagi. Tujuan kami membuat materi ini agar Desa Sawi ke depannya bisa lebih maju. Amin. Dari segi pemesanan, pembayaran, order, dan juga semakin besar, tidak hanya mencakup sedikit orang, tapi juga banyak orang, dan memudahkan banyak orang untuk memesan Desa Sawi dan memudahkan. Oke, sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Bila ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Baik, Oke, Mas Rizky dilanjut. Terima kasih teman-teman. Mas Rizky dilanjut. Oke, mungkin ada tambahan Mas Rizky, cukup. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Ya udah malam juga Mas Rizky itu. Iya, karena juga bapak kerja mungkin. Terima kasih ya untuk semuanya yang udah menampilkan tugas-tugas kalian. Jadi secara ukur tadi udah melalui dari Mas Rian juga. Terima kasih udah secara ukur menerjemahkan penugasannya juga. Untuk hasil semuanya sudah bagus, sudah baik semuanya. Mungkin sekian dari presentasi kita ya semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah menyelesaikan tugas masing-masing, sudah sesuai dengan tema yang kita buat juga. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan dari saya sebagai ketua. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.